Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi IPA tema 5 subtema 2, hubungan antar makhluk hidup. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe dan kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Berikut adalah peranan makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu pertama, ada yang menjadi produsen. Apa sih produsen itu? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Tentu saja harus melalui fotosintesis yang mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Di sini contohnya adalah rumput, padi, dan jagung. Jadi harus tumbuhan yang mempunyai klorofil ya, sehingga dia bisa berfotosintesis atau membuat makanan sendiri. Seperti contoh-contoh berikut. Oke, lanjut. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga harus mendapatkan energi dari makhluk hidup yang lain. Nah, konsumen dibagi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1, dia itu adalah hewan herbivora. Masih ingat kan hewan herbivora itu apa? Ya, betul. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada rusa, kelinci, dan belalang. Lalu yang kedua, konsumen tingkat 2. Di sini adalah hewan karnivora atau bisa juga hewan omnivora. Nah, konsumen yang tingkat 2 ini adalah hewan pemakan daging atau pemakan segalanya yang nantinya akan memakan konsumen tingkat 1. Contohnya adalah ayam, tikus, ular. Oke. Dan yang ketiga adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging, dan biasanya hewan ini yang merajai atau dia tidak ada pemangsa lainnya. Ya, contohnya hewan-hewan hebat seperti singa, burung elang, dan harimau. Jadi, nanti si produsen tadi akan dimakan konsumen tingkat 1 karena produsen itu tumbuhan, jadi pemakan produsen itu harus hewan yang herbivora. Lalu konsumen tingkat 1 ini nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 2 akan dimakan konsumen tingkat 3. Lalu konsumen tingkat 3 ini nanti bagaimana, Bu? Nah, nanti dia akan mati sendiri. Nah, saat dia mati, nanti akan ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Jadi, jika harimau nanti mati sendiri atau elang nanti mati sendiri, dia akan diurai oleh makhluk lain seperti cacing tanah, jamur, dan bakteri. Bentuknya seperti ini ya, anak-anak. Merekalah yang akan membusukkan daging-daging hewan tingkat konsumen tingkat 3 tersebut. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh rantai makanan yang ekosistem di sawah.
Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di situ ada angka 1, 2, 3, dan 4. Angka 1 itu adalah rumput hijau, yang artinya dia itu sebagai produsen. Ya, betul. Rumput hijau ini berperan sebagai produsen. Nah, kalian melihat itu ada tikus. Ya, tikus itu memakan rumput-rumput itu sebagai hama. Berarti tikus ini adalah sebagai konsumen tingkat 1. Nah, si tikus ini karena ada di sawah, dimakan oleh ular sawah. Ular sawah ini bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Dan si ular ini akan diambil oleh cengkraman elang, ya kan? Elang ini bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Nah, nanti saat elangnya matinya itu pasti akan ke tanah. Nah, di tanah ini ada pengurai. Ya, pengurai. Masih ingat tadi pengurainya apa aja? Ada cacing, bakteri, dan jamur. Nanti tubuh dari elang ini akan diurai dan akan menyuburkan tanah kembali, sehingga tanah itu akan ditumbuhi tumbuhan hijau kembali. Dan siklus ini berputar terus sampai tidak tahu kapan, sampai dunia ini terhenti. Selalu seperti ini rantai makanan ekosistem di sawah, dari tumbuhan dan kembali lagi menjadi tumbuhan. Oke, lanjut. Contoh rantai makanan ekosistem di laut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, yang namanya di laut tidak mungkin kan ada rumput. Betul, tidak mungkin ada rumput. Jadi, di sini tumbuhannya adalah tumbuhan-tumbuhan kecil, tumbuhan yang ada di laut. Biasanya itu namanya fitoplankton. Ini adalah produsennya. Nah, produsen ini dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini adalah konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini dimakan oleh ikan-ikan kecil ini. Ya, ini adalah konsumen tingkat 2. Dan ini dimakan oleh konsumen tingkat 3, ikan besar. Dan ikan besar ini juga bisa dimakan oleh konsumen tingkat 4. Jadi sebenarnya konsumen itu memang sampai 3. Cuman ini zooplankton dan ikan kecil ini sebenarnya masih sama-sama konsumen tingkat 1. Dan yang ini adalah konsumen tingkat 2 dan yang ini adalah konsumen tingkat 3. Karena dia sama-sama hewan kecil, ya kan? Ikan kecil bisa kok makan fitoplankton dan zooplankton bisa memakan fitoplankton. Keduanya ini adalah masih sejenis, yaitu konsumen tingkat 1. Oke. Nah, paus itu kan sangat besar dan tidak ada musuh ya. Saat dia mati di air, dia akan diurai oleh pengurainya, yaitu bakteri, jamur, dan lain sebagainya yang ada di laut. Dan bakteri itu akan menyuburkan tanaman lagi, tumbuhan hijau yang ada di laut, sehingga siklus ini berjalan terus-menerus sampai tidak ada batasnya. Oke, sudah paham anak-anak? Nah, kita lanjut ke materi hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis ada berbagai macam. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ingat ya, ini mutualisme, dua-duanya menguntungkan. Kalian harus ingat-ingat.
Contohnya adalah ikan badut dan anemon laut. Lalu ada badak dan burung jalak. Oke, jadi simbiosis mutualismenya antara anemon laut dan ikan badut adalah ikan badutnya itu akan mengusir para predator anemon laut itu, misalnya ikan kupu-kupu, atau ketika hendak memangsa anemon itu, karena ada ikan badut, mereka jadi takut. Dan ikan badut juga bisa membersihkan sisa makanan dan parasit dari anemon laut. Nah, keuntungan dari ikan badut adalah bisa makan parasitnya, kenyang, dan dia bisa berlindung di anemon laut. Seperti itu, untuk tempat bermain dan berlindung ya. Kalau badak dan burung jalak, si badaknya itu kan banyak kutu. Nah, kutunya itu dimakanin sama burung jalak sehingga burung jalaknya bisa kenyang. Akhirnya si badaknya menjadi nyaman karena di badannya sudah tidak ada kutu. Oke, sekarang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak untung, tidak rugi, jadi biasa saja. Contohnya adalah ikan remora dengan ikan hiu. Lalu ada bunga anggrek dengan pohon inang. Nah, yang satu diuntungkan yang mana? Yang diuntungkan adalah ikan remoranya. Ikan remora itu kan kecil banget. Mereka berlindung di badannya hiu supaya tidak ada yang memangsa mereka. Seperti itu. Dan hiunya ya nggak masalah. Nggak ada dia diuntungkan, nggak ada dia dirugikan. Biasa-biasa saja. Kayak gitu. Nah, kalau pohon inang dengan anggrek, si pohon anggreknya ini akan merambat di pohon inangnya sehingga bunga dari pohon anggreknya ini jadi banyak. Tapi pohon inangnya nggak merasa diuntungkan dan dirugikan, tidak masalah kalau si anggrek akan tempat di pohon inang tersebut. Lalu ada simbiosis parasitisme. Hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya adalah kucing dengan kutu. Kucing akan merasa rugi jika kutu menyedot darah si kucing. Lalu ada nyamuk dengan kulit manusia. Nah, nyamuknya merasa untung karena menghisap darah, tapi manusianya tidak untung karena nanti kita akan sakit demam berdarah. Seperti itu. Nah, materinya sudah selesai anak-anak. Sekarang kita latihan ya. Kalian perhatikan gambar berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di situ ada bunga yang sedang dihisap madunya oleh lebah. Dan jawablah pertanyaan yang pertama. Apa hubungan makhluk hidup yang terdapat pada gambar di samping? Simbiosis apakah dia? Ya, yang nomor 1 itu tulis simbiosis apa? Simbiosis parasitisme kah, mutualisme kah, atau komensalisme kah? Lalu pertanyaan yang nomor 2, adakah keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari tiap-tiap makhluk hidup? Ya. Jadi kalau misalnya kalian pilih simbiosis komensalisme, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan tidak diuntungkan, kalian harus tulis. Dan simbiosis yang lainnya, sesuai yang kamu pilih. Kalian harus tulis keuntungan dan kerugiannya masing-masing makhluk hidup. Lalu yang ketiga, tuliskan satu contoh hubungan antar makhluk hidup lainnya yang serupa dengan simbiosis pada gambar tersebut. Kalau kalian pilih simbiosis komensalisme, kalian tulis lagi apa aja lagi sih hubungan komensalisme antar makhluk hidup. Contoh lainnya, jangan yang sudah tadi Ibu sebutkan. Oke. Nah, sekarang latihan 4.5-nya, kalian buatlah rantai makanan di hutan.
kalian cari siapa saja yang jadi produsennya kalau di hutan, konsumen tingkat satunya kalau di hutan, konsumen tingkat 2-nya, konsumen tingkat 3-nya, dan pengurainya. Gambar di buku gambar A3-mu diberi warna dan diberi keterangan nama hewannya apa atau nama produsennya apa. Misalnya kasih nama produsen, konsumen tingkat 1, dan sampai pengurai. Lalu kalau sudah selesai, foto karyamu dengan kamu kirimkan ke Classroom ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau menonton video Bu Guru dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, jangan lupa ya yang belum subscribe, di-subscribe channelnya Bu Guru, lalu di-like dan di-share ke teman-teman kalian. Nah, Ibu akhiri, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.